bermotor listrik di samping ramah lingkungan juga mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan melalui kendaraan bermotor listrik kita juga dapat mengurangi pemakaian BBM, mengurangi ketergantungan pada impor BBM yang berpotensi menghemat kurang lebih 798 triliun. Sektor transportasi terus tumbuh dan berkembang seiring dengan peningkatan perekonomian nasional. Transportasi menjadi sarana penting bagi masyarakat modern untuk memperlancar mobilitas manusia maupun barang. Transportasi juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan energi. Untuk menggerakkan sektor transportasi di Indonesia, dibutuhkan energi sebesar 60,64 MTOE. Jumlah tersebut cukup untuk menjadikan sektor transportasi sebagai sektor yang dominan dalam konsumsi energi bersama dengan sektor industri. Sekitar 96% dari total energi untuk sektor transportasi tersebut disuplai dalam bentuk bahan bakar minyak. Seiring dengan kesadaran masyarakat global terhadap ancaman perubahan iklim yang kian nyata, transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan kian digencarkan. Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional menyebutkan bahwa energi baru terbarukan ditargetkan memiliki porsi 23% dalam memenuhi kebutuhan energi nasional. Begitupun pada sektor transportasi, dukungan pemerintah Indonesia dalam mengakselerasi penggunaan kendaraan listrik ditunjukkan melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Selain untuk mengurangi konsumsi energi fosil, langkah tersebut juga dilakukan untuk mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi yang pada 2015 saja mencapai 138,8 megaton karbon dioksida atau sekitar 53% dari total emisi karbon di sektor energi. Kesiapan infrastruktur tentunya diperlukan dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam mengakselerasi persebaran kendaraan listrik berbasis baterai di Indonesia. Salah satu komponen yang tidak kalah penting adalah stasiun pengisian listrik. Penyelenggaraan percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan membutuhkan dukungan penyediaan infrastruktur pengisian listrik atau charging station. Charging station merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting untuk mendukung pengisian energi listrik ke dalam baterai mobil listrik. Berbagai charging station atau yang dijabarkan sebagai stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU sudah banyak dikembangkan akhir-akhir ini. Charging station berperan menyediakan arus listrik dari jaringan AC diubah ke arus DC ataupun tanpa mengubahnya guna mendapatkan energi kendaraan listrik. Proses charging akan memakan waktu kurang lebih 1-2 jam apabila menggunakan mode fast charging. Sedangkan apabila menggunakan charger rumahan, proses charging kendaraan listrik akan berdurasi sekitar 5-8 jam. Pada proses fast charging, sistem akan menggunakan arus DC dengan mengkonsumsi daya dalam jumlah yang cukup besar dan dalam waktu yang singkat, lalu berangsur mengecil seiring penuhnya state of charge baterai tersebut. Umumnya sekitar 80% dari kapasitas baterai. Sedangkan charger rumahan menggunakan daya relatif kecil, sehingga waktu yang diperlukan untuk mengecas juga lebih lama. Saat ini, kebanyakan charging station terhubung ke jaringan listrik nasional, yaitu grid PLN secara langsung, yang sebagian besar masih disuplai dari sumber energi fosil. Keberadaan stasiun pengisian listrik mestinya tidak hanya sekedar mudah diakses, namun juga mempertimbangkan bauran energi dan mengurangi emisi karbon dari sektor transportasi. Dua tujuan tersebut dapat tercapai dalam wujud stasiun pengisian listrik yang terintegrasi dengan sumber energi baru terbarukan seperti solar PV. Tenaga surya saat ini telah banyak tersebar dan digunakan di mana-mana. Demi mencapai terciptanya pemenuhan energi transportasi yang ramah lingkungan, stasiun pengisian berbasis solar PV menjadi solusi yang paling layak digunakan. Integrasi antara grid solar PV dengan charging station
dapat mengurangi biaya pengisian per unit dibandingkan dengan pengisian berbasis jaringan listrik nasional. Selain itu, memasang charging station berbasis solar PV juga akan mengurangi puncak permintaan di jaringan listrik. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi telah melakukan desain sistem dan pembangunan fasilitas charging station dengan menggunakan pengisian cepat kendaraan listrik beroda 4 yang digabungkan dengan sistem fotovoltaik dan jaringan PLN. Fasilitas ini sendiri diresmikan pada tanggal 5 Desember 2018. Penggunaan energi terbarukan berupa fotovoltaik memungkinkan untuk mengisi ulang energi listrik pada EV. Namun, karena keterbatasan luasan lahan, maka atap kanopi PLTS hanya cukup untuk penempatan PLTS 5 kWp saja. Pada saat digunakan untuk mengisi ulang KBL dengan baterai 16 kWh, PLTS ini terbukti kurang. Namun, kekurangannya dapat ditambahkan secara smart dengan listrik dari grid PLN. Instalasi solar PV dibuat terkoneksi dengan grid PLN dan tidak perlu ditambahkan baterai untuk backup karena dapat diatasi menggunakan listrik PLN saat diperlukan. Sejalan dengan program percepatan mobil listrik nasional pada tahun 2018, BPPT menyiapkan dua sistem charging station, yaitu Fast Charging Station 50 kW dan di BPPT Jakarta dan Smart Charging Station 20 kW di B2 TKE BPPT Puspitek Tangerang Selatan. Stasiun pengisian listrik ini sama halnya dengan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada kendaraan konvensional. Charging station atau stasiun pengisi daya listrik yang didirikan BPPT dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai bagian dari sosialisasi akan program percepatan mobil listrik nasional. Pilot Project Fast Charging Station dari BPPT memiliki kapasitas 50 kW dengan kelebihan mampu melakukan pengisian baterai sampai penuh hanya dengan waktu 30 menit. Ini pertama kalinya quick charging ada di Indonesia. Kita masukkan quick charging ini skalanya 50 kW. Jadi kalau sekitar mobil seperti Tesla yang besar atau Mitsubishi seperti itu, isinya hanya kurang dari 30 menit. Kalau Tesla itu ngisi di rumah bisa 4-6 jam. Gitu. Tapi kalau di sini bisa langsung lebih cepat. Dan ini kita masukkan ke dalam sistem Smart Energy Management System. Jadi kita menggunakan energi baru terbarukan PV. PV-nya bisa rooftop atau PV yang dipasang di semua tempat lah.